Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Baik, langsung saja. Di sini saya Alfis Ubaidi dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3, ingin menjelaskan atau ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester yang dalam mata pelajaran metodologi tafsir tematik yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Oke, langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, metodologi tafsir tematik 1, yang kedua metodologi tafsir tematik 2, yang ketiga tafsir tematik tentang metodologi harta, yang keempat pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, yang kelima hakikat ruh dalam Al-Quran, yang keenam cara mencari indeks ayat. Pembahasan pertama dan kedua, metodologi tafsir tematik 1 dan 2. A. Manfaat metodologi tafsir tematik. Belajar metode tafsir tematik ini, kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik, dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang al-qadaya al-mu'assirah atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik karena ini bersifat praktis. B. Problem dalam menafsirkan. Menafsirkan Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu sehingga cocokologi. Sejarah tafsir tematik. Yang pertama, tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya, semisal. Yang kedua, sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut? Yang ketiga, tafsir tematik metodologi harta. Pembahasan yang pertama, dalam sistem ekonomi kapitalis ra'sul maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas atau private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Yang kedua, sementara dalam ekonomi sosialis suyu'iyah tidak dikenal dengan kepemilikan individu atau private property, yang ada hanya kepemilikan negara. Yang ketiga, dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Di dalam Al-Quran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali, terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Pembahasan dalam contoh surat surat Saba ayat 37, yang artinya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, ketika itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. 4. Pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Problematika pendidikan. Yang pertama, kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Yang kedua, disorientasi dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga, cengkraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge, atau antara agama dan umum. 5. Hakikat ruh dalam Al-Quran. A. Secara bahasa itu bermakna an-nakhu, tiup atau tiupan. Ar-ruh itu artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. B. Secara makna
yaitu ada 5. Pertama Al-Burhan, kedua Al-Wahyu, ketiga An-Nafs atau jiwa manusia, keempat Jibril alaihissalam, dan yang kelima Amrun Nubuwah atau perintah atau urusan kenabian. Contoh Ar-Ruh dalam Al-Quran, artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. 3. Penafsiran Al-Marwadi tentang Ruhul Kudus. Yang pertama, kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Yang kedua, mukjizat. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah cabut rohnya kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah, itu disebut Ruhul Kudus. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, suci. Cara mencari indeks ayat. Ini pembahasan yang terakhir atau yang keenam. Cara mencari indeks ayat itu ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fi'il. Yang ketiga, diurutkan ayat-ayatnya. Yang keempat, dikaji dan dicari tafsirnya. Dan yang kelima itu menyusun sistematika penulisannya. Allahu a'lam bishawab. Sudah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa jelaskan tentang metodologi tafsir tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.